Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo boys and girls, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang SWOT analysis atau analisis SWOT. Masih seperti kemarin, tapi hari ini kita akan berbicara secara lebih konkret atau operasional lagi. Walaupun hanya untuk memoles yang kemarin sudah kita bahas di Zoom meeting maupun pada penugasan di Google Classroom. Nah, seputar analisis SWOT. Barangkali kalian sudah bisa menangkap ya yang kemarin Bubin sudah sampaikan. Analisis SWOT disampaikan pertama kali oleh Albert Humphrey. Dan SWOT bisa disingkat SWOT, tapi sebetulnya itu adalah penjabaran dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yaitu S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan. Keduanya adalah faktor internal dari usaha atau kondisi usaha kita, kemudian O atau opportunity atau peluang, kemudian T, threat atau ancaman. Nah, dua faktor itu dari luar. Terkait dengan analisis SWOT, sebetulnya untuk membuat analisis SWOT nggak melulu untuk membuat sebuah usaha yang baru. Usaha yang lama pun bisa kok kita menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui permasalahan apa sih yang happening di usaha kita, apa langkah-langkah kita selanjutnya, karena analisis SWOT sendiri bertujuan untuk menentukan strategi. Kemudian dari strategi yang sudah kita tentukan, kita bisa memprioritaskan langkah. Kita sudah tahu peta dari usaha yang kita jalankan, atau kita sudah tahu seperti apa kondisi usaha kita dalam peta bisnis. Dari situ kita bisa membuat analisis untuk menentukan strateginya. Oh, kalau aku sudah tahu kelemahanku ini, sementara ada ancaman dari luar seperti ini, maka strategi yang dipakai seperti apa? Itu kalau dari fungsi analisis SWOT. Nah, siapa sih yang bisa melakukan analisis SWOT? Apakah seorang wirausaha aja? Sebetulnya kalau analisis SWOT bisa dilakukan oleh siapa aja. Pertama adalah seorang wirausaha. Wirausaha masih amatiran, masih pemula pun bisa menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui peta bisnisnya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya pertama kali sebelum mau menjalankan usaha? Nah, itu bisa menggunakan analisis SWOT. Wirausaha yang profesional beserta timnya pun bisa melakukan analisis SWOT. Atau kalau di perusahaan besar, biasanya setiap divisi bisa melakukan analisis SWOT untuk mengetahui apa masalah yang ada, apa peluang yang ada, apa sih yang harus ditingkatkan. Nah, setiap divisi atau bagian bisa melakukan yang namanya SWOT analysis. Nah, sebelum memulai sebuah analisis SWOT, kita harus tahu goals-nya dulu, apa tujuannya. Apakah saya akan melakukan analisis SWOT untuk membenahi sistem di dalam usaha saya? Apakah akan memulai usaha dan saya harus ancang-ancang apa saja strategi yang harus saya lakukan? Dan apa hal yang paling penting yang mendesak yang harus saya selesaikan dan lain sebagainya. Saya akan memberikan contoh. Jadi kemarin saya sudah uri-uri terkait dengan SWOT analysis butiknya Bubin sendiri ya. Dari segi strength, nanti kalau untuk analisis SWOT bentuknya bisa kalian lihat, kalian bisa googling ya seputar analisis SWOT. Dari strength atau kekuatan, Bubin udah menuliskan. Jadi kalau untuk butiknya Bubin, kekuatan yang ada adalah sistem usaha sudah berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, relasinya banyak sekali, terutama untuk institusi dan personal. Karena kebetulan karena Bubin sering mengisi acara, jadi banyak elemen masyarakat maupun dari institusi yang mereka sudah mengenal. Oh, kenal sama Bubin, oh punya produk ini, akhirnya gedok tular. Itu adalah kekuatan saya. Itu adalah satu kekuatan yang mungkin orang lain nggak punya ya. Kenal dengan banyak orang, kenal dengan banyak institusi, banyak tokoh masyarakat yang tahu. Itu artinya sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi kelemahan kita nanti. Nah, itu dari S atau strength-nya. Weakness, kelemahan dari dalam. Nah, apa ya? Nah, ini Bubin udah nulis. Kurang tenaga produksi. Nah, ini yang seringkali membuat ketar-ketir. Banyak sekali proyek yang datang, banyak sekali menang tender, tapi yang mengerjakan nggak ada. Nah, ini yang bikin deg-degan. Kalau misalnya kita mau merekrut orang baru, ini masih deg-degan juga karena mungkin nggak sih kalau misalnya usaha ini rame. Nah, itu adalah satu kelemahan kita.
kita masih ragu-ragu untuk melakukan rekrutmen penjahit baru, tenaga produksi baru, karena kita masih ragu seperti apa ya nanti marketingnya, kira-kira ramainya bakalan lama nggak ya. Nah itu berarti kelemahan Bubin ada itu ya, belum banyak karyawan di bidang produksi yang menghandle. Nah, terus kemudian yang kedua, weakness yang kedua atau kelemahan yang kedua adalah belum ada karyawan yang khusus menghandle social media maintenance atau yang khusus mengelola akun resmi dari beberapa sosial media kita. Itu yang menjadi kelemahan kita. Jadi kita hanya mengandalkan institusi karena kita mengajukan proposal, karena kita punya kenalan baik, tetapi untuk sosial media belum digarap dengan baik, sehingga respon lewat Instagram, respon lewat Facebook dan lain sebagainya kita masih sangat-sangat lama, karena ya itu tadi seringkali kita masih mengabaikan hal itu, karena dengan kondisi yang ada saat ini kita sudah cukup pontang-panting dengan orderan dari beberapa institusi yang memang menjadi langganan kita. Dan rata-rata institusi yang menjadi langganan kita biasanya mereka setiap tahun order alhamdulillah. Tetapi itu menjadi PR buat kita karena menjadi kelemahan, yaitu kita kurang serius di dalam menggarap sosial media atau menjaring calon target pasar yang baru. Itu dari weakness-nya. Dari opportunity atau dari peluang yang ada, yang pertama adalah testimoni terkait dengan kepuasan pelanggan kita sangat-sangat baik atau bisa dikatakan excellent. Itu sangat jarang terjadi pada produsen manapun ya. Jadi jarang ada yang memberikan testimonial positif. Dan testimoni positif itu dibarengi dengan rekomendasi. Mereka merekomendasikan pada rekan mereka. Kemudian dibarengi juga dengan penambahan proyek baru, alhamdulillah juga. Tapi itu pun juga merupakan peluang yang bisa kita jadikan sebagai senjata kita nih untuk menggempur ancaman maupun kelemahan kita yang tadi sudah Bubin katakan. Nah, kemudian juga kami memberikan garansi yang itu merupakan peluang baik untuk orang memiliki trust atau kepercayaan kita lebih atau di atas rata-rata. Dan yang terakhir, dari segi threat atau ancaman, pertama, penjualan di marketplace kita kurang bagus karena produk kita seringkali kalah dari produk Cina. Produk impor dari Guangzhou maupun dari Thailand itu jauh lebih murah, walaupun dari segi kualitas untuk home decor, misalnya dari spray, bed cover maupun dekorasi yang lain misalnya gorden dan lain sebagainya, kita kualitasnya jauh lebih bagus. Tetapi itu tadi penjualan di marketplace kita jeblok. Terus kemudian ancaman yang lain adalah banyak pesaing menggunakan sistem pembayaran dengan sistem cicilan. Kita nggak bisa seperti itu karena kita harus menggaji beberapa karyawan karena kita uangnya harus muter. Jadi kita memang tidak memberlakukan sistem itu. Dan itu merupakan ancaman juga. Karena orang Indonesia tuh tipenya suka dengan sistem cicilan seperti itu. So, setelah kita tahu SWOT dari yang Bubin katakan tadi, bagaimana kita menentukan strategi? Apa yang harus kita lakukan? Prioritas langkah seperti apa? Ya, yang pertama, dari hasil analisis SWOT tadi kita bisa menyimpulkan satu, penjualan di marketplace sepi. Kita bisa tanggulangi dengan pertama, memperluas jejaring. Barangkali memang marketplace sebagai second opinion untuk kita memasarkan produk kita, karena memang segmennya Bubin adalah menengah ke atas. Jadi marketplace bukan menjadi satu-satunya tujuan kita dalam berdagang. Maka memang selama ini kita menggunakan sistem proposal, kita mengajukan proposal, kita presentasi kemana-mana, itu masih menjadi senjata ampuh kita untuk memasarkan produk. Jadi nggak bergantung pada marketplace, tapi kita memperluas jejaring barangkali dengan menambah lagi volume pemesanan melalui sistem door to door, dalam artian door to door ke institusi-institusi besar. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki sistem marketing komunitas. Ini masih nyambung dengan yang tadi. Jadi kalau untuk menambah volume produksi, kalau untuk nembak konsumen yang personal itu kan kita angel gitu kan ya. Kalau untuk seragam, untuk kita masukin ke hotel, untuk masukin ke salon, kita harus memperkuat lagi sistem marketing tapi yang nembak komunitas. Itu duitnya lebih akeh, karena misalnya nih kita untungnya per piece-nya untuk seragam 10.000 kali dalam satu kantor itu biasanya ada 100 orang. Kalikanlah 10.000 kali 100 orang. Nah, itu sudah berapa?
Kalau nembak dengan sistem komunitas, memang kita harus pintar-pintar di dalam satu memberikan pelayanan. Yang kedua, kita harus pintar dalam mempresentasikan produk kita. Kita ada waktu untuk presentasi. Yang ketiga, jangan lupa kita harus punya nilai plus. Kalau saya biasanya ada sistem garansi. Kecuali karena human error, biasanya kita akan memberikan ganti atau memperbaiki karena tanggung jawab kita. Nah, kemudian pesaing membandrol harga mereka dengan super duper murah. Kita nggak mungkin dong kalau misalnya kita ikut-ikutan jualan dengan sistem murah seperti itu. Karena memang kita berbeda. Segmennya beda, target kita berbeda, goals kita juga berbeda. Maka kalau untuk masalah ini kita memiliki planning, yaitu meningkatkan kualitas dan layanan. Itu yang kadangkala pesaing kita lupa. Yang penting murah tapi kualitas layanan buruk, kualitas produk juga buruk. Nah, itu kita yang nggak mau untuk menurunkan kualitas. Nah, itu bisa menjadi solusi. Kemudian tenaga produksi yang jumlahnya kurang, memang kita harus, kalau saat ini ketika kemarin saya rapat dengan tim, menambah jumlah SDM adalah salah satu pilihan yang harus dilakukan secara segera. Walaupun kita tidak merekrut pegawai baru, tapi kita dengan sistem maklon. Sistem maklon itu saya mencari penjahit terbaik, tapi nanti saya hanya memberikan pekerjaan ketika saya dapat tender. Nah, tapi tentunya saya harus bisa untuk bersama tim saya akan melakukan survei. Di mana ya penjahit yang cepat, pinter, solutif, dan juga bisa diandalkan ketika dalam masa-masa super mepet. Nah, itu berarti PR saya dan tim ya, menambah jumlah tenaga kerja dengan sistem maklon. Maklon itu saya punya bahan, saya datang ke sana, tolong dijahit ya Mbak, nanti deadline-nya tanggal sekian. Itu namanya sistem maklon. Terus kemudian butuh tenaga kerja untuk social media maintenance. Memang saya dan tim akui memang saat ini kita fokusnya adalah pada produksi. Jadi kalau untuk marketing biasanya saya dan adik saya dan ada satu lagi tim. Ternyata memang harus ada orang yang benar-benar bisa menghandle social media, atau saya butuh SDM untuk social media maintenance. Ya, itu adalah beberapa contoh dari bagaimana sih analisis SWOT itu dibuat. Kita tentunya membuat tabel dulu ya, SWOT. Terus kemudian kita bisa menjabarkan apa aja sih kekuatan kita, kelemahan kita apa, peluang di pasar seperti apa, ancaman dari pesaing seperti apa, atau ancaman dari dunia luar seperti apa. Lalu kita bisa menentukan langkah. Dari peta yang kita buat tadi, kita bisa menentukan masalah apa yang paling problematik atau paling mendesak untuk segera dilakukan penyelesaiannya. Nah, setelah itu baru kita akan mendaftar apa aja ya yang harus saya lakukan pertama kali. Nah, sehingga bisa dilakukan dengan segera, dan itu akan menjawab kebutuhan serta permasalahan dari usaha kita. Demikian juga ketika kalian akan membuka usaha, kamu harus tahu dulu analisis SWOT-nya seperti apa. S atau strength-nya, kamu punya apa? Saya punya modal. Atau kalau misalnya kamu nggak punya modal, tapi saya memiliki jiwa yang sangat humble, saya orang yang punya banyak teman, itu adalah satu kekuatan yang orang lain barangkali jarang sekali yang punya. Nah, sekarang silakan kalian membuat tugas dari yang kemarin sudah kalian buat. Silakan dibuat, dirapihkan. Nanti ketika kita minggu depan kita akan Google Meet, silahkan, ada beberapa yang secara random atau secara acak akan Bubin minta untuk presentasi. Siapkan dalam bentuk PowerPoint ya. Atau kalau misalnya kalian memiliki buku catatan, kalian boleh catat di buku, kemudian nanti baru disalin ke PowerPoint dengan format yang sangat sederhana. Buat saja tabel analisis SWOT-nya, baru kemudian nanti kalian tuliskan di bawahnya apa yang harus kalian lakukan, langkah-langkah yang paling urgent atau pertama kali harus ngapain. Oke, terima kasih. Sekian dari Bubin, semoga bermanfaat dan jelas. Kalau kurang jelas boleh nanti japri Bubin. Boleh juga nanti menanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dari Bubin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.